andai saja mungkin tidak wajib hukumnya. Lagi khotibnya lama banget dipisahkan. Udah lama kurang disenengin, biasanya ngepet gini. Pulang aja lah. Kacau urusannya. Sehingga akhirnya Allah berubah aturan. Sebenarnya sholat itu dan beberapa revisi aturan yang dirubah. Ya termasuk aja dirubah lah. Oh kalau begitu berarti khutbah dulu baru. Nah, sekarang aja khutbah dulu sholat aja. Coba yang kalau menurut saya di satu perusahaan saya disebut lucu kadang-kadang. Ini di satu perusahaan di mana namanya. Saya udah khutbah nih. Karyawannya baru pulang ngerokok di pinggir-pinggiran situ. Saya lagi khutbah dia ngerokok. Begitu sholat baru ikut sholatnya. Saya bilang lu aneh gitu. Saya bilang ngerokoknya jangan diserahin saya ya. Karena memang masjidnya dia nggak punya masjid saat itu nggak punya masjid pak, dibikin kayak aula jadi masjid dibilang keluar karyawannya lewat situ, tapi habis makan di dalam dia ngerokok dulu lah. Kita khutbah dia ngerokok itu lepas, begitu udah sholat baru dia ikut itu. Saya bilang sebenarnya ini secara fikih saya dapat pahala apa enggak bingung gitu. Karena secara hukum fikih dua khutbah di itu mengganti dua rakaat kalau dikias dengan sholat itu. Makanya menegakkan dua hukumnya wajib. Sama dengan kita Pak, ini sering dilakukan pertanyaan sebenarnya seringkali dibahas. Kalau sudah khotib naik di atas mimbar dan sudah khutbah, kita mau datang misalkan, jangan sholat lagi, bukannya udah dengerin khutbah. Ini masih sholat aja kan. Memang ada dua pendapat, ada sebagian ulama berkata selalu pernah menyebut dia sholat tapi dipercepat sholatnya. Tapi kita bisa terlibat ini. Kalau memang sudah khutbah, dia dilihat dari basic hukumnya, mendengarkan hukum adalah wajib, sementara sholat tahiyatul masjid atau itu hukumnya sunnah. Maka lebih baik ikut saja mendengarkan khutbah, tapi diganti kafaratnya dengan apa? Baca tasbih 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula. Ini sama dengan ketika kita masuk masjid. Misalkan kita masuk masjid, terus kita udah melakukan sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, maka kafaratnya adalah membaca tasbih. Kayak gitu ada taklim nih, kita tahu tenang, baca tasbih berarti kafarat. Berarti kita tidak meninggalkan penghormatan kita kepada masjid. Makanya masjid itu sudah tempat suci. Dulu tepuk tangan itu nggak boleh, dia harus sholat. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah sekarang kadang kalau saya lihat ceramah beracara di rumah itu, malah ceramahnya ngambil itu tepuk tangan dong. Ini nggak boleh tepuk tangan di masjid. Berbicara dunia aja nggak boleh. Bawa kentut aja nggak boleh. Kalau masih ada keluar, kasihan malaikat masjid itu. Makanya jangan ada tempat tidur khusus. Jadi mana ada orang tidur di masjid, entah kentutnya itu malaikat yang brengsek di bawah itu. Kalau mau mabit ya ada itu ada aulanya. Di Masjidil Haram di Mekah ada khusus di pojok untuk belajar Quran. Jadi tidurnya mana di masjid. Ini ada suci. Tapi sekarang penghormatan ini sudah mulai mana kejahatan kadang-kadang kata-kata kotor keluar dari dalam masjid ini. Ceramahnya mau hujat soal mana, kalau sudah tepuk tangan dan zamannya ngikutin aja. Berarti nggak paham kata agama ini bahaya. Aduh ya Allah. Diperbiasa orang-orang ini. Nah jadi kaitan dengan itu buat kita bahwa jangan sampai seperti kata tadi, jangan sampai kita belajar pelan-pelan. Waktu asal ini jangan sampai kita abaikan di dulu terlalu. Sebetulnya begitu aja ya tinggal sebentar. Kalau meeting kerjaan ada sebenarnya. Jangankan yang bekerja gila, yang lagi meeting. Kadang-kadang di rumah aja yang boleh-bolehan waktu asal itu. Karena ini dari panas banget lah. Nunggu jajan di mana-mana gitu. Waktu sibuk, dua waktu ini memang yang sering diabaikan. Waktu subuh dan waktu asar lagi tadi. Waktu subuh lagi enak-enaknya tidur, waktu asar lagi sibuk-sibuknya kerja. Gitu. Dan tahu-tahu udah azan gitu kan. Ya, udah azan asar lagi baik. Belum ini ngapa-ngapain ke orang Betawi dan apa di aja tadi di situ. Mestinya belajar gini Pak. Belajar ketika belajar ini kan panggilan cinta Allah kepada kita. Suara azan adalah panggilan cinta Allah kepada kita. Tadi kita biasanya ketika belajar minimal bilang alhamdulillah. Ada orang soleh juga azan bilang alhamdulillah. Kalau kita udah azan asal lagi baik baru
Salah satu mengatakan Rasulullah kalau azan terjadi lalu ikut. Ya, kalau di subuh kan juga sholatu khairun minan naum. Belum ingetin kalau itu kan kalimat panjangnya as-sholatu ba'da naum afdalu min sholati qabla naum, itu ayatnya, kalimat panjangnya. Lalu oleh para alim hadis walaupun dipersempit karena kalau dibaca full ribet nanti pada bacanya ini as-sholatu afdalu ribet ini. Sehingga dipersempit tapi tidak mengurangi maknanya, tidak mengurangi makna itu yang terdalam. Di bahasa Quran banyak yang menggunakan kata lafaz. Apa kita ya Allah suaranya adalah suara panggilan cinta Allah Taala. Bersedia untuk menegakkan melaksanakan sholat asar. Kan ada cerita gini Pak. Efek daripada menegakkan sholat asar. Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia minta dihukum, dihadam karena melakukan jariman, dosa besar yang harus ada hukum tadi, bukan terhukum. Lalu Rasulullah, saya ingin diraja, saya ingin menebus dosa-dosa saya. Kenapa? Karena mama saya hamil di luar nikah. Zina. Karena begitu saya takut ketahuan, maka begitu bayinya lahir saya bunuh. Jadi itu punya suami, berarti tidak musuh. Mati. Kan kalau tidak musuh harus dirajam sama mati. Hukumnya. Kalau misalkan gadis dan bujang zina itu dirajam saat dan diusir dari ular. Itu lagi. Karena apa siapa? Nah akhirnya anaknya saya bunuh ya Rasulullah. Karena saya takut kalau suami saya bunuh, saya kubur lah itu di kebun suami saya dan kebunnya saya jual juga. Karena takut nanti suami saya ke kebun itu dia tahu kalau saya dulu dosa mungkin udah zina, bunuh, terus bohongin suaminya juga, kebun yang jual itu. Akhirnya dengan kata Nabi, kau melakukan dosa besar. Memang harus dibunuh. Tetapi dengan pengakuan sudah taubat kepada Allah. Taubat itu penting. Tetapi dengan catatan dia tidak terkena mujarah, kena mujarah. Nah yang uniknya wanita ini sampai melakukan 3 dosa besar ini kenapa? Salah satu sebabnya meninggalkan sama pasangan. Wanita masih sama pasangan. Jadi efeknya itu sampai orang mudah melakukan maksiat kalau meninggalkan sama pasangan. Salah satu sama. Salah satu malaikatnya lebih banyak, ada sedikit macam urusan jadi rumah. Wah, kalau meninggalkan salat itu semua. Jadi energinya luar biasa. Semua pancarannya itu benar besar. Dia salat semua. Paling saya bilang kalau kita ingin sukses sedangkan salat semua. Bentuk kesetiaan yang kepada Allah dan salat semua. Kalau hamba-hamba yang setia kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, pasti salat semua. Walaupun nanti dia bangun. Orang kalau sudah loyal, setia, capek-capek dikit, pasti dia lakukan. Walaupun badannya coba ya Allah, kita nih Allah sudah berikan begitu banyak karunia-Nya. Mana bentuk loyal kita sudah sering tahan kepada Allah. Dipanggil saja hanya malah gitu kan. Ayo kalian yang mau sukses, mau bahagia pada Allah lewat lisan masing. Dan kita enggak. Saya kadang logika ini, coba kita panggil anak kita, enggak datang-datang, marah enggak gitu, terserah. Udah dikasih makan sama bapak, dikasih juga, dia boleh ngadu juga, lah kita ini. Lah Allah yang sudah murah kita sudah berikan nikmat kepada semuanya. Saking Allah harapan alim aja tak marah kalau mati pun habis. Ini kalau tadi buang ini. Nah jadi buat kita jangan satu zikirlah dalam ayat ini, berarti jangan sampai lalai 2 waktu salat maghrib. Walaupun yang lain juga jangan dilalaikan, tapi memang yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia